Kisah nyata ini berasal dari Bontang, Kalimantan Timur yang dialami oleh sebuah keluarga kecil. Setiap malam Pak Cecep merasakan keanehan yang terjadi pada anaknya. Anaknya yang menangis terus-menerus setiap jam 12 malam. Setelah dibawa berobat ke ahli spiritual, ternyata ada sosok yang sangat menyeramkan yang kerap mengintai anaknya setiap malam. Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu, dan bagi yang dalam kesulitan, semoga dipermudah mendapatkan jalan keluar. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Kisah nyata yang dialami oleh seorang pria, sebut saja namanya Cecep. Ia berasal dari Tuban, Jawa Timur, dan memutuskan merantau keluar Pulau Jawa demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Dengan tawaran pekerjaan yang menggiurkan, Pak Cecep pun bergabung dengan salah satu perusahaan terbesar di Bontang, sebuah keputusan yang penuh dengan harapan dan tantangan. Waktu itu, Pak Cecep dan istrinya Warni baru saja menyambut kelahiran anak pertama mereka. Kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya, meski mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kayu dengan fasilitas listrik yang minim. Situasi di Bontang saat itu memang masih jauh dari kata modern. Penerangan listrik masih langka, dan jalan raya pun belum ada. Setiap malam, mereka hanya ditemani oleh kerlip lampu minyak yang redup. Pak Cecep, dengan segala tanggung jawab sebagai kepala keluarga, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan semangat, meski harus menempuh jalanan yang belum beraspal, yang kemungkinan diaspal detik-detik mau pilkada. Di tengah keterbatasan tersebut, kehidupan keluarga kecil ini berjalan dengan penuh kesederhanaan dan kebahagiaan. Pak Cecep selalu pulang membawa cerita-cerita dari tempat kerjanya, berbagi tawa dan harapan dengan Bu Warni. Baginya, kebahagiaan istri dan anaknya adalah segalanya. Suatu malam yang tenang, Pak Cecep sedang menggendong dan menimang-nimang anaknya di pendopo yang letaknya berseberangan dengan rumah kontrakan kayu yang mereka tempati. Waktu menunjukkan jam 10 malam, suasana sunyi dan sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Tiba-tiba saja anaknya menangis dengan keras, memecah kesunyian malam. Pak Cecep yang mendengar tangisan anaknya segera mencoba menenangkannya. "Aduh, anakku sayang, kamu kenapa nangis? Ayo dong, jangan nangis. Kap, anak manis, anak pintar, jangan nangis ya," ujar Pak Cecep dengan suara lembut penuh kasih sayang sambil mengayun-ayunkan tubuh anaknya. Namun, meskipun sudah dicoba berbagai cara, anaknya masih menangis terus-menerus. Pak Cecep merasa heran, tak biasanya anaknya menangis seperti ini. Ia memeriksa tubuh anaknya, memastikan tidak ada demam atau tanda-tanda sakit, namun semuanya terlihat normal. Pak Cecep langsung menemui istrinya untuk bercerita tentang anaknya yang menangis terus-menerus. "Bu, kok anak kita nggak seperti biasanya? Dia menangis terus-menerus pas Bapak gendong dia?" tanya Pak Cecep dengan wajah penuh keheranan. "Iya Pak, kok begitu ya? Wong biasanya kalau malam anak kita tidur pulas, nggak pernah nangis," jawab Bu Warni sambil mengerutkan dahi, turut merasa heran. Dia menangis terus-menerus. "Terus Bapak coba menenangkan dia biar nggak nangis. Tapi kok dia masih aja nangis," kata Pak Cecep dengan raut wajah cemas. "Ya sudah, mungkin anak kita lagi tidak enak badan," jawab Bu istrinya. Keesokan paginya Pak Cecep pergi berangkat kerja seperti biasanya. "Assalamualaikum," pamit Pak Cecep. "Waalaikumsalam," jawab Bu Warni sambil melambaikan tangan. Ia kemudian menatap anaknya yang masih tertidur pulas di ranjang, berharap malam berikutnya anaknya tidak menangis lagi. Pak Cecep pun berangkat kerja dengan hati sedikit tenang,
meskipun masih memikirkan tangisan anaknya semalam. Malam pun tiba, kejadian yang sama masih terulang kembali, yaitu setiap pukul 12 malam, anak mereka selalu menangis terus-menerus. Setiap malam, Pak Cecep mengeluhkan sesuatu yang aneh terjadi pada anak mereka. "Bu, setiap malam kok anak kita masih saja nangis terus-menerus?" tanya Pak Cecep dengan nada cemas. "Waduh, ibu malah jadi khawatir loh," jawab Bu Warni dengan raut wajah yang ikut menunjukkan kekhawatiran. Pak Cecep, yang tak henti-hentinya merasa ada yang janggal, mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata mengganggu anak mereka. Kekhawatiran Pak Cecep semakin mendalam. Ia merasa ada hal gaib yang meresahkan ketenangan anaknya setiap malam. Walaupun Bu Warni mencoba untuk tetap tenang, namun rasa khawatir yang sama ikut menyelimutinya. Mereka berdua sepakat bahwa masalah ini harus segera dicari solusinya demi ketenangan dan kesehatan anak mereka. Bapak makin curiga, jangan-jangan anak kita diganggu makhluk halus, Bu. Besok pagi Bapak mau ke paranormal untuk mencari solusi atas keanehan yang dialami anak kita, ujarnya dengan tekad bulat. Malam itu, Bu Warni berdoa agar anaknya bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Ia berharap apa yang direncanakan Pak Cecep esok hari bisa memberikan jawaban dan mengakhiri kejadian aneh yang membuat mereka cemas. Bu Warni pun mencoba tetap terjaga dan waspada, mendengarkan setiap suara atau tanda-tanda yang mungkin bisa memberi petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, ketika hari liburnya tiba, Pak Cecep memutuskan untuk mencari seorang paranormal yang ada di Bontang. Keputusannya ini diambil setelah beberapa malam anaknya terus-menerus menangis tanpa henti dan Pak Cecep merasa sudah saatnya mencari bantuan dari seseorang yang mengerti hal-hal gaib. Ia mulai dengan bertanya kepada warga sekitar tentang paranormal terkenal di daerah tersebut. Berdasarkan penuturan beberapa warga, ada seorang paranormal sakti yang bernama Pak Aming, tapi bukan Aming Karet. Menurut mereka, Pak Aming adalah sesepuh asli warga Bontang yang terkenal dengan kemampuannya mengatasi gangguan makhluk halus. Tapi kalau untuk cek hodam, silahkan ke live streaming. Banyak warga yang sudah datang ke tempat Pak Aming untuk meminta solusi agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Dengan informasi yang didapatnya, Pak Cecep segera bergegas menuju rumah Pak Aming. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Cecep untuk tiba di rumah yang dimaksud. Dengan rasa sedikit gugup namun penuh harapan, ia mengetuk pintu rumah Pak Aming sambil mengucapkan, "Permisi." Pintu terbuka perlahan dan sosok seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam namun ramah muncul di ambang pintu. "Ya, silakan masuk," ujar Pak Aming sambil tersenyum tipis. "Maaf, ini dengan siapa ya?" tanyanya, memastikan siapa tamu yang datang ke rumahnya pagi itu. "Saya Cecep," jawab Pak Cecep sambil mengulurkan tangan sebagai tanda perkenalan. Pak Aming menyambutnya dengan ramah, "Silakan duduk, ada yang bisa saya bantu?" Setelah duduk dan sedikit menenangkan diri, Pak Cecep mulai menceritakan masalah yang dihadapinya. "Saya mau sowan ke tempat Bapak untuk meminta solusi dari Bapak, karena anak saya, setiap malam dia selalu nangis nggak berhenti-berhenti," jelasnya dengan nada cemas. Pak Aming mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Baik Pak, saya akan mencoba menerawang di mangkuk yang berisi air untuk mencari penyebab anak Bapak yang selalu menangis terus-menerus tiap malam." Pak Cecep, yang merasa penasaran sekaligus cemas, memandang Pak Aming dengan penuh harap. Pak Aming mulai melakukan ritualnya, menatap mangkuk berisi air dengan konsentrasi tinggi. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat pandangannya dan menatap Pak Cecep dengan serius. "Setelah saya terawang, anak Bapak sedang diganggu kuyang," ujar Pak Aming dengan nada tenang. Pak Cecep terkejut mendengar kata itu. "Hah, kuyang? Kuyang itu apa ya Pak?" tanyanya dengan kebingungan. Pak Aming menghela napas sejenak sebelum menjawab, "Kuyang itu sosok hantu jadi-jadian, Pak." Pak Aming memulai dengan nada serius. Kuyang menampakkan wujudnya dalam bentuk kepala perempuan berambut panjang dengan jantung, hati, dan usus yang menggantung.
Kuyang selalu mengincar bayi yang baru lahir dengan cara menghisap darah bayi hingga bayi mati dalam kondisi sekujur tubuh membiru. Lelaku Kuyang adalah perempuan yang ingin awet muda dan ingin memiliki ilmu yang sakti. Sebagai syarat awet muda dan ilmu yang sakti, mereka bekerja sama dengan setan untuk melepaskan kepala dari tubuhnya untuk menjadi Kuyang. Pak Cecep merasakan bulu kuduknya meremang mendengar penjelasan itu. Namun, dia tahu bahwa bertemu dengan Pak Aming adalah langkah pertama untuk menyelamatkan anaknya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Aming? Tanyanya penuh harap. Kita harus melakukan beberapa ritual penangkal. Saya akan memberikan beberapa ramuan dan petunjuk yang harus diikuti, jawab Pak Aming sambil mulai menyiapkan beberapa bahan di hadapannya. Pak Cecep mengangguk dengan serius, menyerap setiap kata yang diucapkan Pak Aming. Tanda-tanda kemunculan Kuyang seperti apa, Pak? Tanyanya penasaran. Pak Aming melanjutkan. Tanda-tanda Kuyang muncul itu ada sosok berwarna merah yang terbang di atas rumah dan bayi menangis tiada hentinya. Sosok berwarna merah itulah yang berwujud Kuyang. Saya akan berikan penangkal Kuyang kepada Anda. Ada sebungkus sekam dan bawang putih. Anda ambil segenggam sekam kemudian dilempar langsung tepat pada usus Kuyang hingga ia merasakan perih dan akhirnya lenyap seketika. Untuk bawang putih, Anda taruh di bawah bantal. Jangan lupa taruh gunting di bawah bantal juga. Itu saja solusi yang bisa saya berikan kepada Anda. Pak Cecep merasa sedikit lega mendengar penjelasan dan solusi dari Pak Aming. Baik, Pak, terima kasih atas pertolongannya. Semoga saja ini bermanfaat bagi saya. Saya mau pamit pulang dulu. Sama-sama, jawab Pak Aming sambil tersenyum ramah. Seusai sowan dari rumah Pak Aming, Pak Cecep pulang ke rumah kontrakannya dengan membawa segenggam sekam dan bawang putih. Begitu sampai di rumah, istrinya, Bu Warni, langsung menyambutnya di depan pintu. Ini Bapak bawa apa? Tanyanya heran melihat bungkusan kecil di tangan suaminya. Bapak bawa segenggam sekam dan bawang putih dari Pak Aming, Bu, untuk penangkal Kuyang. Jadi, anak kita menangis terus-menerus tiap malam gara-gara diganggu Kuyang. Ibu jangan lupa untuk taruh gunting dan bawang di bawah bantal, ujar Pak Cecep sambil memberikan bungkusan itu kepada istrinya. Ya, Pak, jawab Bu Warni sambil mengambil bungkusan itu dan segera bergegas ke kamar untuk menyiapkan penangkal tersebut sesuai dengan petunjuk Pak Aming. Dengan harapan besar, mereka menjalankan semua petunjuk dari Pak Aming, berharap agar gangguan Kuyang itu segera berakhir dan bayi mereka bisa tidur nyenyak tanpa gangguan lagi. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sesunyi dompet di penghujung bulan. Berbekal penangkal yang diperintahkan oleh Pak Aming, ia menaruh gunting dan bawang putih di bawah bantalnya sebagai penangkal gangguan makhluk halus. Sementara itu, Pak Cecep dengan penuh kesiagaan menyiapkan sebungkus sekam di dekat pintu. Mereka bersiap menyambut kedatangan Kuyang, makhluk halus yang suka mengganggu bayinya itu. Tepat pukul 12 malam, ketika suasana semakin hening, anak mereka mulai menangis keras di gendongan Pak Cecep. Suara tangisan itu menggema di seantero rumah, seolah memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Pak Cecep merasakan ada yang tidak beres. Saat ia mengangkat kepala, pandangannya tertuju pada sosok berwarna merah terang yang melayang di atas rumah. Jantungnya berdetak kencang, dan nalurinya mengatakan bahwa ini pasti Kuyang. Dengan cepat, sosok merah itu menjelma menjadi Kuyang yang semakin mendekat ke arah mereka. Pak Cecep, tanpa berpikir panjang, segera melemparkan segenggam sekam ke arah Kuyang. Tepat mengenai usus yang menjuntai, terlihat seperti air panas yang mendidih mengenai sasaran, karena mengeluarkan kepulan asap kecil dan tiba-tiba Kuyang itu raib seketika. Mungkin Kuyangnya kena mental. Setelah beberapa saat dari kejadian yang menegangkan itu usai, tangisan anaknya pun berhenti dan ia tertidur lelap. Pak Cecep menghela napas lega, bersyukur bahwa ancaman telah berhasil diusir.
Bu, akhirnya setelah semalam Bapak mengusir Kuyang, anak kita sudah nggak nangis lagi, kata Pak Cecep dengan nada lega. Syukurlah, Pak, berkat pertolongan Allah melalui perantara Pak Aming, akhirnya anak kita tidak diganggu Kuyang lagi, sahut Bu Warni sambil tersenyum lega. Malam-malam berikutnya, mereka menyadari bahwa anak mereka tidak lagi menangis seperti malam-malam sebelumnya. Anak itu tertidur pulas, menandakan bahwa Kuyang tidak lagi mengganggu. Setiap malam, Pak Cecep merasa bersyukur bahwa ancaman Kuyang telah berlalu dan ketenangan kembali menyelimuti rumah mereka. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.